menguasai Selat Malaka hingga menjadi jalur perdagangan internasional. Yuk cek faktanya. Tahukah kalian bahwa kerajaan Sriwijaya yang berkuasa dari abad ke-7 hingga ke-14 Masehi bukan hanya sekedar kerajaan biasa, tetapi merupakan penguasa dengan kekuatan maritim yang tak tertandingi di Asia Tenggara. Lokasinya yang strategis di Selat Malaka, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan utama antara India dan Tiongkok, menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang penting dan menguntungkan. Armada lautnya yang besar dan kuat tidak hanya berfungsi untuk melindungi wilayahnya saja, tetapi juga menduduki kerajaan-kerajaan lain dan menjamin keamanan para pedagang yang melintasi di perairan. Keberhasilan Sriwijaya dalam mengendalikan perdagangan internasional dapat dilihat dari kemampuannya dalam memungut bea cukai atau pajak dari setiap kapal yang lewat, yang memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan kerajaan ini. Selain itu, keterampilan berlayar masyarakat Melayu yang mendominasi wilayah ini memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan dagang dengan berbagai kerajaan di luar kawasan, memperkuat posisi Sriwijaya sebagai penguasa lautan. Lalu, apa yang terjadi pada kapal yang tidak membayar pajak atau bea cukai? Kapal yang tidak membayar pajak atau bea cukai saat melewati wilayah Sriwijaya pada masa lalu kemungkinan besar akan diberi tindakan tegas. Sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan utama, Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat untuk menegakkan kekuasaan. Kapal-kapal yang terputus bisa ditahan, muatan kapal disita atau bahkan dirampas. Dalam beberapa kasus, kapal yang tidak mematuhi aturan dapat diusir dari wilayah perairan Sriwijaya atau dipaksa membayar denda lebih sebagai bentuk sanksi. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga dominasi Sriwijaya di jalur perdagangan dan memastikan pendapatan pajak tetap stabil. Nah, selain itu, Sriwijaya juga mengeluarkan prastasi kutukan sebagai bentuk ancaman bagi siapa saja yang berani melanggar hukum, menunjukkan bahwa pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Dengan demikian, kekuasaan pemerintah di Sriwijaya tidak hanya terletak pada sanksi hukum, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menciptakan sistem yang menegakkan disiplin di kalangan pedagang dan penguasa lokal, sehingga menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah maritimnya. Warisan maritim Sriwijaya juga menarik loh, karena tidak hanya terlihat dari armada dan perdagangannya saja, tetapi juga dalam bentuk peninggalan arkeologis seperti prastasi dan relief kapal yang menggambarkan kejayaan pelayaran mereka. Keberadaan teknologi pembuatan kapal tradisional pada masa itu menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia saat ini. Dengan semua faktor ini, Sriwijaya bukan hanya sekedar kerajaan, ia adalah simbol kekuatan maritim yang luar biasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini. Nah, gimana? Menarik banget kan? Tapi itu cuma salah satu dari sekian banyak yang menarik lainnya dari kerajaan Sriwijaya. Makanya, aku mau ngajak kalian semua untuk yuk lebih peka lagi terhadap sejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya.